Bapak Mama, Kakak Adik, teman-teman orang muda, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita dengar baik-baik bacaan pertama tadi, itu bacaan dari kitab apa? Yesaya. Dari kitab apa? Yesaya. Itu bacaan dari kitab Yesaya. Kalau kita ingat baik-baik itu sama dengan bacaan saat kita misa malam Natal ya, sama dia. Satu kalimat, mungkin ini sudah hal yang sama mungkin ya. Ini kalimat yang sangat sebagus sekali Yesaya tadi katakan begini, persis di saat kita merayakan hari Minggu Sabda Allah ini. Dia katakan begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kegelapan. Kalau refleksi kita tentang keluarga kita, saya coba ubah sedikit kalimat ini, maka kata-katanya kalimatnya begini. Keluarga yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas keluarga yang diam di rumah kegelapan. Keluarga yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas keluarga yang diam di rumah kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang-orang yang melihat dan yang telah melihat terang yang besar itu. Kita adalah orang-orang yang diperkenankan untuk melihat terang yang besar. Terang yang besar itu adalah sesungguhnya sabda Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus sendiri. Bukan terang sembarang, tapi terang yang besar. Ibalo, lihat terang yang besar. Terang itu telah bersinar atas keluarga yang diam di rumah-rumah kegelapan. Mari kita berefleksikan seperti apa keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih, terang yang besar itu telah bersinar dan mengenai diri kita masing-masing, mengenai rumah-rumah kita, anggota-anggota keluarga kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara supaya terang yang besar itu tidak sampai hilang, tidak sampai lenyap, atau tidak sampai tinggalkan rumah-rumah kita, lalu rumah-rumah kita kembali ke dalam keadaan yang gelap? Bagaimana cara supaya terang itu tetap ada? Terang itu akan tetap ada dalam hati setiap anggota keluarga kita, akan tetap ada dalam rumah-rumah kita, hanya apabila kita akrab, kita dekat dengan sabda, kita dekat dengan firman Allah. Kebijaksanaan saya sebagai seorang bapa, kebijaksanaan saya sebagai seorang mama dalam keluarga akan terang benderang, akan akan pupuk jika dan hanya jika kita membiarkan diri kita disapa oleh sabda. Kita membiarkan diri kita disapa, diresapi oleh firman. Dengan kata lain, terang itu sungguh bersinar atas keluarga-keluarga kita, dan keluarga-keluarga kita meskipun diam di rumah-rumah kegelapan, sinar itu menyimak semua. Sinar dari terang yang besar, dari sabda, pesan dari bacaan pertama. Lalu dari bacaan kedua itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di persis di awal sekali, kalau kita ingat baik-baik itu pesan nasihat dari Rasul Paulus tadi, dia katakan begini, saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Saudara-saudara,
Aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Itu pesan kata-kata Rasul Paulus ya, bukan kata-kata saya. Saudara-saudari terkasih, tanda bukti bahwa hidup kita sungguh diterangi, sungguh diresapi oleh sabda Allah adalah jelas. Itu seperti tadi Rasul Paulus nasihat pesan. Hidup yang seia sekata, hidup yang tidak ada perpecahan, hidup seia sekata dan tidak ada perpecahan. Itu bukti bahwa hidup kita sungguh diterangi oleh sabda. Kalau ada pribadi seorang Kristen yang lain di depan dan di belakang lebih lain, sungguh dipertanyakan hidupnya ini diterangi oleh sabda Allah atau kalau ada tipe orang yang suka buat atau suka lihat ada perpecahan, senang kalau lihat ada perselisihan, ada pertengkaran, ada perpecahan, atau bahkan dia alergi. Kalau hidup bersatu, dia alergi. Kalau hidup kompak, damai, dia alergi. Ini orang anti firman Allah. Ini orang anti firman Allah. Karena anti firman Allah, firman itu asalnya dari Allah, maka dia juga anti Allah. Anti Allah. Anti Allah berarti ateis. Ateis artinya tidak berala, tidak bertuhan. Itu pesan dari Rasul Paulus. Selanjutnya, dalam bacaan Injil, sebagaimana kita dengar tadi bacaan Injil itu kisah di mana Yesus itu mulai karya pewartaannya, karya pelayanannya yang mulai bergerak. Dan persis Yesus memulai dengan menyerukan pertobatan kepada bangsa ini, kepada orang-orang sebangsa. Dan hari ini pesan yang sama juga Tuhan tujukan kepada setiap kita. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Semoga sabda Tuhan menjadi andalan, menjadi terang bagi hidup, di lorong hidup kita masing-masing, di lorong hidup keluarga-keluarga kita di zaman ini. Tuhan memberkati.